Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihamu saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 16 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang benar apa adanya ketika kita hidup, manusia hidup di dalam perjanjian lama, kita masih hidup, manusia hidup di dalam duka cita. Bahkan kita tahu persis Bapak Ibu saudara-saudari bahwa Rasul Paulus pun mengatakan upah dosa adalah maut, yaitu duka cita. Tetapi ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia membawa damai, membawa keselamatan bagi kita umat manusia, maka dikatakan di dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini bahwa kedatangan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu membawa kegembiraan bagi kita. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghambat atau merampas kegembiraan, sukacita yang sudah diberikan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Kita sekarang masa-masa penantian, yaitu Advent, dan akan menuju hari penuh dengan sukacita, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu dengan cara merayakan Natal di dalam kehidupan kita. Kita harusnya lebih paham lagi. Siapapun orang yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, maka kegembiraan, sukacita, kebahagiaan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Makanya saya kadang-kadang bingung Bapak Ibu saudara-saudari melihat ketika ada seorang Kristen yang dia hidupnya selalu berduka cita terus, yang hidupnya selalu bersungut-sungut terus, yang hidupnya selalu tidak ada semangat dalam hidupnya. Berarti itu harus dipertanyakan tentang benar-benarkah dia sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kalau dia sudah menerima, benar-benar menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu saudara-saudari, tantangan, pergumulan, duka cita sekalipun di dalam kehidupan kita, itu tidak bisa merampas kebahagiaan saya. Itu tidak bisa merampas sukacita saya. Sebab saya tahu Tuhan, sebab saya tahu di dalam kehidupan saya, Tuhan sudah memberkati saya melalui darahnya. Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk hidup saya. Duka cita memang akan terjadi dalam hidup kita ketika saudara-saudara kita, keluarga kita meninggalkan kita di dunia ini. Tapi kita sudah paham Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Maka dari itu, orang yang ditinggal di dunia ini, ketika dia sudah paham dengan hal itu, maka dia tidak akan jatuh di dalam yang selalu menangis, tidak jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi dia tahu bahwa sudah berbahagia orang yang mati di dalam Kristus. Dan dia ketika dia tinggal di dunia ini, dia mau untuk mendesain hidupnya bukan menjadi tinggal di dalam kesedihan itu terus, tetapi dia tahu kegembiraan, sukacita, kebahagiaan sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan mengajak kita, Tuhan kita Yesus Kristus juga mengajak kita untuk selalu paham bahwa kegembiraan kita, dikatakan kegembiraanmu, tidak akan dapat dirampas daripada kita, karena kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau sudah memberikan kebahagiaan, kegembiraan, sukacita kepada kami dan tidak ada satupun yang dapat merampas itu Tuhan. Kami mau untuk selalu mendesain hidup kami, selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menjalani hari-hari kami agar penuh dengan makna, penuh dengan sukacita, kegembiraan yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Jikalau dalam keadaan sakit Engkau mau menyembuhkannya, jikalau dalam pergumulan berat Tuhan Engkau yang menambahkan kegembiraan bagi mereka. Kami sampaikan kehidupan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan itu Tuhan agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah bergembira di dalam hidupmu, bersukacita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Maranatha, selamat Advent. Horas.